di zaman segitu mostly semuanya itu kan kayak apa yang atasan mau itu yang dibikin. Embel-embel, Mas saya dari UX Iya, saya di Jogja. Nah, itu tuh dapat lah. Waktu aku testing, sedikit muntah-muntah itu di kamar mandi. Copot langsung, bentar. Kamar mandi. Muntah-muntah. Halo, selamat datang kembali di Hack Lab Podcast bersama saya Andi Panca. Ini udah episode berapa ya? Udah 12, mungkin 13. Teman-teman yang ketinggalan episode-nya boleh di scroll dulu, videonya ditonton dulu boleh. Jadi ini adalah podcast dari Hack Lab yang kita pengennya mendatangkan orang-orang pro di bidang IT ataupun teknologi. Saya sih harapannya bisa mengulik-ulik ya dari narasumber kita ini. Harapannya teman-teman semua maupun saya bisa belajar dari pengalaman narasumber kita. Oke, di episode kali ini kita kedatangan seorang senior UX researcher dari Niaga Hoster. Beliau adalah Mas Rian Restiawan. Halo Mas, apa kabar? Baik Ya. Panas. Oke. Di luar panas. Oke, karena kita hari ini take podcast kebetulan siang hari dan alhamdulillah nggak hujan sih, tapi panas ya. Panas. Kalau orang Jawa bilang panasnya ngatang-ngatang. Ngatang-ngatang. Nanti tolong ditambahin subtitle apa artinya ngatang-ngatang. The hot is potato. Oh, oke Mas, sebelum mulai mungkin bisa disapa dulu teman-teman. Ini kita ada sebutan sendiri nih. Apa Namanya sebetulnya? adalah Rockstars. Rockstar. Boleh disapa dulu, boleh perkenalan dulu, diceritain kesibukannya sekarang lagi ngapain aja. Monggo. Oke. Halo Rockstar semuanya. Namaku Rian Restiawan. Sekarang posisinya baru kerja sebagai UX researcher di salah satu penyedia jasa hosting di Indonesia. Kalau boleh umum, one of the biggest mungkin ya. Iya sih, siapa sih yang nggak tahu Mas? Itu di Niaga Hoster ya, kantornya di Jogja. Kalau mau cek promonya, cek homepage aja. Asik. Lagi ada promo ceritanya nih. Kenceng ya. Kenceng. Oke. Sebenarnya aku tertarik gini sih Mas. What's the difference between UX aja sama UX researcher? Tapi sebelum kita bahas lebih dalam ke situ, mungkin aku mau narik dulu gimana sih background dari Mas Rian itu sendiri. Mungkin kita tarik dari kuliah mungkin ya. Mungkin kalau kita terlalu kejauhan kali ya. Jadi mungkin kuliah aja. Kuliahnya gimana nih? Boleh diceritain? Kuliah, aku dulu kuliah di UII. Jadi sempet jadi anak gunung. Jadi kan di Jakal atas kan. Jakal atas ya. Jakal atas banget. Iya nggak banget sih. Kayak 14 itu masuk di sana. Terus sempet molor kuliahnya. Karena ya gimana ya. Ya begitulah, namanya juga mahasiswa. Kadang naik, kadang turun. Kelamaan diturun malas naik kan. Kita semua paham Mas. Itu kuliahnya agak lama di sana, terus habis itu sempet juga disambi kayak jualan gitu dulu zaman kuliah. Dulu bikin reseller. Dulu zaman dulu tuh apa ya? Reseller itu tuh masih susah, nggak kayak sekarang. Belum ada e-commerce gitu kan. Jadi kayak yang diandelin banget tuh kayak FJB gitu, terus jual beli. Dulu aku jual beli sama teman-temanku itu jual beli jersey bola. Zaman itu masih agak susah cari jersey bola, terus itu jalan sekitar setahun setengah ya. Terus akhirnya kompetitor mulai banyak di sekitar UI. Mulai kesini mulai banyak ya? Mulai kesini kok, kok ya karena mahasiswa nggak punya modal, lawannya sama yang bermodal kan. Iya, bener-bener tetap kalah. Kalah harga akhirnya yaudah deh, kukuti aja, mandek, berhenti. Terus akhirnya fokus kuliah lagi. Itu apa ya? Dulu sempet ini sih, sempet ada yang sekarang kalau ada anak UI mungkin tahu ada Ibisma.
Oh iya, Ibisma. Ibisma itu Inkubator wirausahaannya WI bukan sih? nah betul. Itu dulu katanya kata dosenku itu cikal bakalnya dulu ada dosen itu bikin kayak apa namanya? Mahasiswa yang punya wirausaha, mahasiswa yang berwirausaha dikumpulin gitu. Terus Wadahnya di situ ya. kamu punya usaha apa aja, bahkan dulu sampai dilombain mana yang mana yang jualannya paling oke, bagaimana menarik pelanggannya paling oke. Terus kebetulan aku dulu jualannya juara 1 di situ. Yang jersey bola ini tadi? Jersey bola ini tadi. Terus katanya acara itu tuh jadi cikal bakalnya Ibisma. Katanya gitu. Nggak tahu deh bener apa enggak. Oke, kita anggap saja iya. Kita anggap saja iya kayak gitu. Nah, habis itu lulus, kebetulan skripsiku itu, jadi ceritanya aku tuh kuliah di IT, tapi actually aku tuh males ngoding. Bukan males, aku tidak menemukan passion di ngoding. Bisa sih, bisa dikit-dikit gitu. Ngurusin database bisa dikit-dikit. Cuman kalau bilang passionnya di situ, apakah aku mau explore di situ? No, not really actually. Terus akhirnya berujung ke skripsi, yang mana skripsi ini tuh kayak, aduh, mau bikin apa nih skripsi? Ngapa-ngapain nggak bisa nih, gitu. Terus akhirnya diajak sama salah satu dosen, bikin ini aja jatuhnya jadi sistem analis. Itu ada project dari dosen gitu, terus udah masuk, coba-coba jadi sistem analis. Padahal dulu aku bikin flowchart aja nggak bisa. Zaman kuliah itu kayak, it's something as simple as flowchart tuh jadi kayak, ini kotak artinya apa? Ya karena setiap kotak beda-beda artinya. Nah makanya terus jadi kayak, oh oke. Terus akhirnya terjun skripsi jadi sistem analis. Jalan terus, akhirnya lulus. Udah mepet tuh itu. Udah mepet akhirnya lulus juga. Akhirnya lulus, setelah lulus cari kerja bingung. Sistem analis zaman sekarang nggak terlalu laku kan gitu. Terus akhirnya cari kerja dulu jadi semacam IT support di salah satu pabrik gitu. Tapi di sana ini bukan contoh yang baik. Aku di sana cuma seminggu. Seminggu apa 2 minggu gitu. Seminggu. Karena tidak nyaman kah? Karena tidak nyaman dengan bosnya. Jadi tolong jangan ditiru, kalau nggak nyaman sama bosnya tetap ya berusaha sebaik mungkin. Keluarnya baik-baik ya, tolong ya. Itu karena kebetulan bosnya itu orang luar gitu. Orang luar, terus etos kerjanya itu tinggi sekali gitu. Nah, mungkin aku kaget juga, terus akhirnya ya udah aku berhenti di sini, terus sempet sambil jualan-jualan kayak minuman gelasan gitu, sambil aku nyari kerjaan tetap. Nah, kerjaan tetap waktu itu ada opening jadi sistem analis di kampus di UI juga. Balik UI ada bukaan di namanya Badan Sistem Informasi. Itu yang ngurusin IT secara general di a whole campus. Nah, situ terus coba masuk, lolos. Nah, terus di dalam ini ketemu banyak orang. Pertamanya aku jadi sistem analis, terus aku convert jadi UX researcher di situ. Jadi di dalam BSI itu pertamanya aku sistem analis, tapi aku baru mengenal UX itu tuh di situ. Berarti akhirnya sekarang kerjanya di UX pun untuk interest ke UX pun bukan waktu kuliah ini tadi ya? Bukan. Zaman aku kuliah nggak tahu apa itu UX. Nggak ada UX, soalnya dunianya itu tuh a whole antara programmer atau orang anak multimedia, animator, bikin flash or something. That's it. Zaman kuliah dunianya masih seputar itu aja gitu. Setelah kerja baru nemu nih yang namanya UX. Akhirnya nemu UX. Itu pun pertamanya jadi kayak, waduh UX aku nggak bisa gambar nih kan gitu. Terus ternyata di dalam UX itu ada beberapa role, beberapa posisi. Nah, kebetulan memang aku dari nature-nya aku emang suka kepo orang, suka ngepoin orang. Itu sebuah talent yang ternyata bisa bermanfaat gitu kan. Nah, itu terus akhirnya ya udah nyoba jadi UX researcher gitu. Waktu itu ngajuin aku sama ada yang ngajarin aku untuk jadi UX di BSI. Itu namanya Mas Dian Sigit Prastowo. Itu dia sebenarnya front end, tapi dia interestnya tinggi sekali di UI UX, terus yang ngajarin aku gitu. Terus
UX tuh gini loh, UX tuh gini. Berarti di belajar ininya tadi waktu udah apply dan keterima atau Sudah keterima, sudah jalan berapa bulan. Jadi kayak semacam kerjaanku jadi dari sistem analis tuh kayak masa kerjaannya gini doang sih. Kayak gitu. Jadi sebenarnya yang akhirnya interest ke UX itu apa nih sebenarnya? Pertamanya itu berawal dari aku jadi sistem analis terus kayak sistem analis itu skopnya segini aja nih. Terus tantangan baru nah, tantangan baru katakanlah begitu, terus ngobrol sama Mas Sigit itu tadi. Terus aku jajal UX. Dia bilang gitu. Karena memang sekarang UX itu baru seksi nih. Baru seksi dan company ini, WS ini emang butuh gitu. Emang butuh banget UX. Kenapa gitu? Karena ini kan usernya itu kan atas dan bawah. Stakeholder, atasan, pihak manajemen, pihak direktorat dan lain-lain, dan juga bawah banget nih mahasiswa. Dan yang mana di zaman segitu mostly semuanya itu kan kayak apa yang atasan mau itu yang dibikin. Mau mahasiswa makainya nyaman apa enggak, itu yang penting it doesn't matter gitu. Yang penting atasan mintanya kayak gitu, kita selesai. bikin kayak gitu. Gitu. Makanya terus akhirnya disitulah baru ya udah kayaknya UX emang cocok dan emang kita butuh ini gitu mulainya dari situ. Nah, kesempatan untuk akhirnya explore itu tahun berapa boleh tahu? 2018. Itu kesempatan 2017 2018. kesempatan buat explore-nya akhirnya buat belajar UX itu sendiri gimana? Resource-nya ya tadi kan ada. Bentuknya tadi ada yang ini ya, ada yang ngajarin. Resource lainnya untuk akhirnya Mas belajar ini dari mana aja nih? Jujur aja waktu masa itu belum terlalu banyak. Jadi masih agak susah kali ya. Masih agak susah. Paling at the end of the day ya exploring-nya itu paling dari Medium. Dari dulu ada salah satu website namanya usability.gov itu tuh kayaknya tuh punyanya Amerika kayaknya kalau nggak salah. Itu yalah domainnya aja .gov gitu kan. Itu di situ ada beberapa metode-metode gitu. Jadi aku fully otodidak. Jadi kayak belajar sendiri, cari-cari sendiri. Sampai akhirnya waktu di BSI itu ketemu sama 2 orang yang mereka mencetuskan bikin suatu komunitas di Jogja. Oke. Gitu. Boleh sekalian karena aku dengar Mas Rian ini salah satu orang berpengaruh di UXI di Jogja. Gimana berpengaruh di mana? Makanya mari klarifikasi. Klarifikasinya gimana itu ceritanya gimana? Sebenarnya nggak berpengaruh banget sih. Actually cuman waktu aku mau terjun di dunia UX terus bisa dibilang ya itu tadi aku mau belajar kan susah. Berarti waktu itu belum mungkin komunitasnya masih susah kali ya. Jadi komunitasnya belum ada. Jadi waktu aku terjun di dunia UX komunitas itu tuh belum ada. Komunitas UXID Jogjanya itu belum ada. Kalau UXID waktu itu seingatku yang ada itu baru Jakarta, Bali, Bandung, Jakarta, Bali, terus kayaknya baru itu. Seingatku kayaknya baru itu. Tapi sekarang udah banyak ya. Sekarang udah banyak. Bersyukurlah kalian anak UX zaman sekarang. Gimana? Terus dari situ waktu itu ada pencetusnya, mereka itu bikin acara kalau nggak salah namanya acaranya Newsux. Apa? Newsux. Oke, apa tuh? Ada embel-embel UX-nya dia. Oh, biar ada UX-nya. Nyusu UX gitu kalau nggak salah. Terus itu. Kayaknya pernah denger deh. Oke, terus. Kayaknya pernah denger deh. Nah, itu dulu acara pertama kali, aku lupa jalannya masuk. Terakhir aku lewat situ, tempat kita nyusu di situ udah kukut sih. Udah tutup sekarang. Udah tutup gitu. Nah, itu yang bawain tuh Gerard itu dulu yang ngurusin UXID Bandung, Gerard Mamenko namanya, sama yang ada di Jogja itu namanya Yahya Ahmad. Itu Mas Yahya itu. Nah 2 orang ini sebenarnya pencetusnya. Terus mereka kebetulan ngadain acara ngomongin UX. Aku baru aja terjun ke UX, aku nggak tahu apa-apa. Bahkan kalau nggak salah waktu itu titleku di BSI itu masih sistem analis. Masih sistem analis. Oke. Nah, tapi kebetulan ikut acara UX-nya ini ya? Ikut. Aku sama beberapa teman-teman di BSI ikut. Terus jadi kayak orang-orang yang datang di situ tuh somehow membludak sekali. Emang banyak banget aku nggak tahu mahasiswa apa emang orang yang interest di UX ya.
Terus disitulah tercetus Gerald sama Yahya kayak, "Yaudah dijadiin yuk saya di Jogja." Gitu. Terus nggak tahu gimana, mungkin karena aku orangnya termasuk yang agak cerewet waktu itu di grup. Dulu kan di grup WA gitu kan. Terus kayak aku Jadi peserta ini tadi dijadiin satu di grup WA gitu. dijadiin satu di grup WA. Terus aku lebih ke arah sotoy sih jatuhnya kalau jawabnya. Jadi kalau pada discuss tuh aku kayak sotoy. Oh gini. Oh, jadi sebenarnya Mas ini yang ngasih solusi sebenarnya. Nggak solusi juga lah, nggak tahu itu bener apa enggak waktu itu kan gitu. Terus waktu itu aktif, terus kayak aku nemu referensi ini, terus kalau ada yang nanya kayak oke, ini coba baca ini gitu. Terus sampai waktu itu Gerard masih di Jogja, diajak kumpul nih beberapa orang yang aktif gitu kan. Siapa yang mau ngurusin UXI di Jogja nih? Aku iseng-iseng nongol gitu. Tahu-tahu langsung tolong delete ya yang lain. Aku tuh jadi kayak what the iya. Udah tak sensor tuh. Terus akhirnya ya udahlah gitu. Terus akhirnya karena dulu aku nggak punya resource kan buat belajar. Aku pakai komunitas itu sebagai apa ya, jalan pintas, atau sebenarnya ya mungkin kalau orang nge-game zaman dulu bisa tahu Game Shark lah ya. Nah, Game Shark itu tuh tempat cheat gitu. Nah, aku mau bikin cheating listku gitu. Aku mau bikin suatu komunitas tuh jadi tempat aku di mana aku bisa belajar dan it's actually for me gitu. Nah, terus akhirnya yaudah kita build komunitasnya. Terus pengurus-pengurusnya lebih ke arah kayak, ayo kita mau belajar apa nih? Terus kita cari expert di expert di bidang UX, di bidang UI, mostly UX sih waktu itu, UX. Terus langsung aja kita todong, walaupun itu sebenarnya aku nggak kenal gitu kan. Terus langsung udah bawa embel-embel, Mas saya dari UX di Jogja. Nah itu tuh dapat lah. Dengan bawa embel kayak gitu jadi oke. Gitu. Mas saya dari UX di Jogja nih. Mas saya lihat-lihat bagus nih. Padahal sebenarnya juga nggak tahu amat gitu kan. Aku cuman kayak telepon Gerald atau telepon Yahya. Aku pengen belajar ini nih, siapa yang bisa ngajarin ya? Oh mas ini. Tapi mas ini orang Jogja kan atau? Maksudnya orang Jogja. Yang aku minta emang orang Jogja. Nah, terus kayak yaudah dibikinin event. Terus orangnya mau, narasumbernya mau. Yaudah dibikinin event, jadilah event. Terus di situ insinya juga pengurus-pengurus awal itu apa ya? Bisa dibilang, aku berani bilang sebenarnya kalau pendirinya itu bukan aku, tapi iya generasi awal dari pengurus UXID ini. Aku selalu menekankan, pokoknya kalau ada acara kalian nggak boleh fokus ke ngurusin acaranya, tapi fokus ke belajar dari orangnya. Itu yang penting, itu yang tak tekanin. Kita ngerayain event tapi kita juga bisa belajar dari situ juga kan. Soalnya kebanyakan kalau komunitas itu yang ada jatuhnya kita jadi IO. Benar. Itu yang aku nggak mau dulu. Emang dibilang masa ngadain event tok kita nggak pada sinau. Oke. Kalau kita ngadain event kita harus belajar. It doesn't matter kamu mau ada orang baru datang kayak, atau dia sebenarnya orang nggak daftar tapi dia masuk. It doesn't matter actually. Kayak kita harus belajar gitu. Kecuali kalau misalkan materinya aku merasa aku udah tahu gitu. Oke, kalian semua belajar, aku aja yang jagain di depan atau aku yang ngapain. Selesai gitu. Nah, berawalnya dari situ, aku ingat banget acara pertama itu narasumbernya itu Mas Brega. Mas Brega itu the first obstacle karena kita ngadain acaranya mulai jam 4 kalau nggak salah, apa jam 5. Itu kalau nggak salah temanya ngabuburit. Oh, pas puasa ya. Pas puasa. Ngabuburit, tempat kita ngadain event itu tuh sampai jamnya itu tuh belum buka. Oh, terus? Jadi kayak masih tutupan, kita dodok-dodok di depan gitu. Kita dodok-dodok pas gitu. Padahal dari janjiannya dia harusnya udah buka. Udah janjian dulu. Udah janjian. Terus ternyata yang jaga masih tidur di dalam. Nah itu kita dodok-dodok lama itu sampai telepon. Pesertanya udah pada datang nih. Udah mulai panik tuh biasa. Udah mulai panik gitu. Dodok mas. Nah akhirnya bangun baru pada masuk. Bahkan itu berapa menit narasumbernya datang, Mas Briganya datang gitu. Nah itu event pertamanya kayak gitu. Habis itu kayak kita udah mulai belajar, oke, ngadain event yang bener kayak gimana. Besok-besoknya trial and error.
dalam belajar sama dalam bikin event untuk sebagai sarana belajar itu tadi banyak trial and error. Kurang lebih kayak gitu sih kalau di komunitas. Keren That's banget it. sih. Wow. Itu keren sih Mas jujur. Terus itu tahun berapa? Itu sekitar 2018. UXID itu ada kalau aku nggak salah ingat itu Maret 2018. Maret 2018 sekarang berarti udah 2021 dan gimana nih menurut Mas perkembangan UX? Mungkin khususnya di Jogja atau kalau misal mau ngomongin ke Indonesia oke boleh. Oke. Mungkin kalau Indonesia terlalu lebar ya. Oke. Terlalu lebar. Aku mungkin ngomonginnya di Jogja aja. Kalau di Jogja itu awal aku cari kerja itu tadi jadi sistem analis di job street di apa ya job Slack atau apa di platform mencari kerja lah ya. Atau mencari kerja itu tuh kayak nggak ada ngomongin UX. Jadi misal kita search UX, UI UX itu ada. Kamu nyari UX apa UI UX dan itu locationnya di Jogja. Nggak ada. Tapi di luar ada. Kalau di luar ada. Tapi Rata-rata Jakarta, Bandung. Di luar itu tuh belum ada. Perkembangannya sekarang pesat banget gila gitu. Sekarang kalau dulu bisa dibilang awareness company terhadap UX itu tuh masih rendah. Masih rendah banget. Sekarang alhamdulillah membaik. Cuman aku berani bilang UX itu sekarang di Jogja itu masih seksi. Kenapa masih seksi? UX itu bisa dibilang suatu ya bukan kemewahan juga, apa ya? Suatu kekayaan tersendiri. Kekayaan tersendiri dari suatu company. Kenapa gitu? Di Jogja banyak startup. Benar. Nah, setuju. Di Jogja banyak startup dan masih banyak sekali startup yang mindsetnya itu yang penting produknya ada dulu. Jadi di awal, di fase-fase awal, kamu nggak butuh UX, kamu butuhnya ya idemu dan developer. That's it. Nah, justru sebenarnya UX ini kan untuk memverifikasi loh, ada usernya ada apa enggak, gimana caranya supaya produk ini ada user yang mau yang pakai, ada user yang mau pakai apa enggak kan gitu. Nah tapi mungkin karena startup ya mindsetnya itu juga ya kalau ada UX nanti kita harus keluar duit lagi dong buat bayar orang. Iya sih awal-awal. Awal paling juga masih pada bootstrap juga kali Mas. Betul. Nah jadi kayak kalau di fase awal fase building itu company itu masih ntar dulu lah. Tapi kalau di Jogja sekarang sudah cukup banyak company yang pakai UX, ya sudah implementasi UX dengan baik. Rata-rata company yang menengah ke atas. Nah, jadi kalau mau startup yang dibilang menengah ke atas, pakai UX. Pakai UX. Gitu sih. Oke. UX. Mungkin teman-teman nih yang misal tertarik di UX gitu. Jadi karena tadi Mas Dian bilang masih seksi terutama di Jogja, jadi mungkin belum telat nih Mas kalau belum. Bahkan aku dulu gini, aku habis di BSI itu kan aku sebenarnya baru 3 kantor nih, baru 3 company yang aku pernah jajal untuk explore UX-nya. Yang pertama tadi BSI itu bisa dibilang corporate ya. Corporate. Dan biasanya corporate sama startup itu beda ya? Beda banget. Itu corporate. Jadi masih atas ada, bawah ada gitu. Yes. Yang kedua tuh di startup. Nah, startup ini tuh bukan ya bisa dibilang startup IT, tapi itu lebih ke arah AR, augmented reality. Dan itu UX yang main di AR itu tuh masih sangat sedikit sekali di Indonesia. Arutala kan? Nah, itu di Arutala. Aku dulu di Arutala, di situ dimana UX itu tuh nggak cuman digital atau looks gitu doang gitu, apalagi waktu itu Arutala itu targetnya adalah kita mau melatih para apa ya istilahnya apa dulu tuh orang yang mau belajar mengoperasikan ekskavator. Nah itu yang rata-rata mereka itu kan obviously tidak tech savvy atau pakai AR itu mungkin lihat aja baru waktu itu kan gitu. Sedangkan orang kalau pakai AR pertama kali itu pasti ada kayak sense of balance-nya itu hilang dan bahkan mabuk. Oh gitu. Aku pertama pakai dulu waktu proses development-nya itu kan aku separuh nih nyambi QA ya.
Ini keren startup itu juga. Iya, mungkin karena startup itu. Mas Indra apa kabar? Aku keluar Mas Indra baru masuk. Oh gitu. Gitu. Oh gitu. Oke. Aku keluar Mas Aman ya? Indra baru masuk. Nah, di situ waktu aku testing sedikit muntah-muntah itu di kamar mandi. aku baru tahu Copot langsung bentar. Kamar mandi. Muntah-muntah. Nah, itu jadi memang untuk orang nggak biasa. Nah, karena orang nggak biasa nih, apalagi orang nggak biasa pakai, bakal muntah-muntah. Gimana usernya? Kalau usernya muntah-muntah, apalagi sampai itu kesebar, mana ada orang mau pakai kan gitu. Oke, terus gimana tuh? Nah, terus di situ salah satu peran UX juga ada di situ, di mana kamu harus explore juga, kamu harus bisa kasih suggestion atau solution. Kalau dulu waktu itu aku maininnya tak kasih white noise. Gimana tuh? White noise itu kayak kamu kalau nonton TV, Hah? TV zaman dulu ya, bukan TV yang digital itu kan ada. Hah? Nah, itu mengurangi banget ternyata. Oh jadi ternyata dengan menambahkan itu ternyata malah murah. Itu mengurangi efek mabuk. Nah, itu salah satu riset UX ku dulu waktu itu di situ. Nah, terus diimplement, terus ya waktu itu jalan sih gitu. Gitu. Nah, habis itu company berikutnya kalau sekarang lebih ke arah, sekarang kan aku di Niaga Oster. Nah, aku masuk itu produknya udah ada nih. Produknya udah ada. Cuman mostly jadi kayak MVP, kami tuh building MVP, tapi karena MVP ini tuh terus udah ada produknya, terus belum matang-matang amat nih. Nah, UX-nya di situ tuh kita akhirnya mematangkan produk-produk ini. Jadi kalau aku bilang, actually UX itu tuh sexy in every way. Banyak company itu sebenarnya butuh UX, cuman mereka belum sadar aja. Nanti kalau udah pada sadar, ini betul bisa toh gitu. gitu. Belajar dari sekarang ya. Betul. Oke, berarti sekarang posisinya sekarang adalah UX di Niaga Oster ya. Nah, Betul. kalau pertanyaannya sekarang emang perbedaannya UX aja gitu kan? UX researcher itu apa sih? Mas? Apakah nggak ada bedanya gitu kan? Perbedaan paling besarnya, jadi gini, sebenarnya kalau di UX, kalau yang komplit ya, kalau yang komplit itu UX itu tuh ada UX researcher, ada UX designer, ada UX writer, ada juga UI designer. Oh, makanya UI UX gitu ya. Makanya UI UX. Ini banyak yang memperdebatkan ini. Bilang kalau yang dikeluarin UX, bilang aja kamu nggak bisa desain. Ada yang bilang kayak gitu kan. Tapi banyak juga yang bilang actually, it's actually UX karena UI is part of UX. Seluruh prosesnya itu tuh UX. Okay. Tapi untuk mendeliver itu ke user dengan baik, butuh visualisasi. UI pakainya. Nah, kalau UX researcher sendiri, ini bedanya UX researcher dengan yang apa nih? Boleh deh semuanya Mas. Boleh semuanya. Oke, kalau UX researcher secara teoretik ini sebenarnya UX researcher itu adalah tukang cari masalah. Gimana? Aku mau kerja kalau cuma tukang cari masalah, Mas. Jadi kita tuh mencari masalah, sebenarnya user itu kalau pakai produk kita tuh masalahnya di mana? Oh. Tukang cari masalah, tukang kepo. Nah, itu UX researcher. Sedangkan kalau UX designer itu, kamu UX researcher udah nemu masalahnya udah masalah nih. dari researcher ini. UX designer itu mendesain sebuah solusi. Solusinya apakah satu atau dua atau mungkin bisa banyak. Oh gitu. Nah, ini yang urusan flow dan lain-lain, ini UX designer. Terus UX writer itu tuh dia kerjaannya banyak orang yang miss antara UX writer dengan copywriter dengan content writer juga. Iya. Itu hal yang beda lagi sebenarnya. Kalau UX writer itu tuh kerjaannya actually the first sedikit banyak harus tahu riset, dia akan riset bareng sama UX researcher. Karena dia harus tahu karakteristik usernya seperti apa. Oke. Terus dia bekerja sama dengan UX designer juga, dan dia sedikit ikut juga di UI designer untuk konten atau untuk copy atau tulisan writings yang ada di desain supaya dia deliverable ke user. Contoh kalau usernya bapak-bapak atau mungkin umurnya om-om ke atas gitu ya, orang agak tua, nggak mungkin kan desain kita pakai tulisan bro, benar. atau fontnya kecil gitu kan. Atau jenis fontnya itu yang kreatif banget kayak bejok or something kayak gitu. No, nggak bisa. Nah, di situ UX writer berperan di situ.
UX writer berperan di situ semua. Nah kalau UI designer ya nggak usah diceritain lagi, itu udah common, banyak orang tahu UX designer ngapain. Oke. Gitu. Aku juga baru tahu nih Mas, ternyata ada 4 ini. Nah, kalau misal teman-teman kan udah interest nih ke UI UX dan semisal mau fokus gitu, apakah itu udah dibutuhkan gitu? Maksudnya apakah udah ada? Karena takutnya nanti udah belajar kan ininya nggak ada juga kan ya, sama aja kan. Apakah masih ada atau gimana? Masih ada apa ya? Maksudnya udah adakah slot yang membutuhkan itu udah banyak kah? Oh gitu. Kalau yang membutuhkan udah banyak, mostly kalau unicorn di Indonesia jelas. Berarti tetap ya tadi yang menengah ke atas. Menengah ke atas itu biasanya kalau yang menengah ke atas itu udah dilengkapin nih. Bukan menengah ke atas lagi, yang di atas. Oh ya, itu udah yang di atas. Yang di atas itu tuh udah dilengkapin. Ada UX research-nya, ada UX designer-nya, ada UX writer-nya, ada UI designer ya. Kalau UI designer hampir di semuanya ada di semua lapisan. Nah, kalau yang menengah itu biasanya yang dicari itu yang masih palu gada. Palu gada. Jadi biasanya itu dia UX designer, tapi dia nyarinya itu UX designer yang bisa riset. UX designer bisa riset, bisa desain UI. Mostly sebagian paket komplit. Itu yang banyak banget dicari. Nah, terus kalau yang startup yang baru bangun biasanya yang dicari antara yang palu gada itu atau nggak sama sekali. Gitu. Itu yang paling banyak dicari, UX designer yang bisa riset dan bisa desain. UX designer yang bisa riset, bisa desain. Oke, mungkin kalau gitu boleh deh sekalian Mas dikasih tips atau trik atau gimana lah biar buat teman-teman nih kalau misal interestnya sekarang mungkin biar share juga UI UX gitu ya, misal baru awal banget nih, terus biar nanti ya gampang lah cari kerjanya gitu lah ya. Boleh di sharing gimana? Kalau mau biar gampang cari kerjanya yang pasti yang pertama cari mentor. Setuju, penting banget. Cari mentor. Dulu kebetulan kalau aku ada mentornya itu yang satu Mas Sigit itu tadi, yang satu lagi Yahya tadi itu bisa dibilang mentor utama, walaupun orang lain itu sebenarnya juga tak anggap mentor gitu. Yang pertama cari mentor, yang kedua cari tempat belajar yang itu emang kamu nyaman di situ. Contoh, kalau kamu misalkan nyaman, kamu belajar dengan cara discuss dengan orang, komunitas itu tempat yang pas banget. Komunitas udah ada nih di Jogja, udah ada guys. Di luar juga pasti ada ya? Di luar ada banyak gitu. Kalau kamu bukan di Jogja, coba aja cek Instagram UXID spasi kota kamu di mana. Iya. Sekarang udah banyak sih. Sekarang udah banyak gitu. Udah enak kalau itu, udah enak. Terus lanjut. Nah, terus habis itu kalau kamu memang tipe yang nggak suka bersosialisasi, sekarang literasi udah banyak, medium banyak, terus podcast banyak, YouTube banyak. Kalau kamu maunya literasi yang lengkap, kamu mau ambil kayak course, ada sertifikasinya, IDF juga ada. IDF. Ada sertifikasinya, IDF itu interactionstripdesign.org itu ada juga, tapi berbayar, agak modal dikit ya, gitu. Ya karena sertifikasi itu penting, Mas. Betul, ada sertifikasinya. Terus di situ yang menarik itu ada komunitasnya juga, IDF itu. Ada komunitasnya dan isinya itu bukan tipe orang yang main-main gitu. Isinya itu orang-orang besar. Orang-orang besar. Ada yang dari Tokopedia ada beberapa, ada banyak. Yang dari Bukalapak ada, yang dari Tiket ada. Ini orang-orang yang ini ya. Yang experience itu emang udah banyak banget gitu. Nah, itu terus tadi cari pola belajar yang kamu nyaman kayak gimana. 3, kamu cari kalau dari aku sih cara belajar paling enak itu adalah learning by doing. Learning, kamu itu belajar langsung dengan real case, jangan pernah takut yang namanya salah.
nggak apa-apa. Ya, Betul. kayak istilahnya kalau menurutku ada jatah salah gitu nggak sih, Mas? Betul, gitu. Ada Ya, jatah salah aja biar nanti dihabisin gitu. biar akhirnya nanti udah benar udah bisa. Betul. Nah, cari kalau misalkan kamu bisa menemukan, walaupun itu sebenarnya nggak banyak, cari company yang memang hiring internship atau hiring yang memang junior level, jadi mereka mengerti kamu tuh belum punya experience. Jadi di situ kamu bisa eksperimen di situ. Salah, ya udah nggak apa-apa. Company-nya maklum. Nah, tapi memang mereka nyarinya kayak gitu. Atau kalau emang kamu nggak nemu itu, belajar kamu bikin studi kasus dengan pengalamanmu sendiri. Misal nih, kamu pakai sebuah aplikasi e-commerce, kamu nggak nyaman nih. Kamu bikin studi kasus, masalahmu apa, di-state-kan. Kalau aku lebih suka statementnya itu pakai 5W1H. Kamu bikin studi kasus, itu bisa jadi portofolio kamu. Oh, tuh buat teman-teman yang baru mulai-mulai, didengerin, dicatat, apalagi ya. Walaupun sebenarnya portofolio itu kalau menurutku ya, portofolio itu untuk seorang UX researcher itu susah. Oh gitu? Ya, karena kalau kamu suka seorang UX researcher, yang kamu riset mostly kan confidential dari company tersebut. Kamu nggak bisa bikin itu portofolio untuk kamu go public. Oh iya benar. Kan itu. Oh iya benar. Kamu mau nulis di Medium, kalau ternyata itu datanya konfidensial, ya mostly kalau UX researcher datanya konfidensial, susah gitu. Jadi kalau aku prefer, kan kemarin sempat aku di Niaga Oster hiring buat intern, aku nggak lihat portofolio sama sekali. Malah kalau ada portofolio tak tanyain, ini portofoliomu dari mana? Dari mana? Oh, studi kasus sendiri mas. Oh oke, yaudah yuk. Gitu. Tuh dengerin guys. Dengerin. Aku termasuk yang itu, walaupun ada banyak kayak ya hiring UX researcher yang ada portofolionya, paling nggak ada studi kasusnya, bla bla bla. Dia bisa cerita kemarin di company lain dia ngapain. Iya, kalau ceritanya in interview unrecorded, nggak direkam, nggak masalah gitu. Tapi kalau sampai dia harus tertulis, kayaknya jangan dulu deh. Kalau aku sih gitu. Oke, itu tadi tips dari Mas Rian, mungkin bisa didengerin buat teman-teman yang tertarik di dunia UX. Tapi kalau dicatat buat sendiri nggak masalah ya. Oke, Gitu. siap. Mungkin terakhir nih Mas, kedepannya Mas Rian mau ngapain nih? Mungkin plan kedepannya mau ngapain yang bisa kita tunggu dari Mas Rian? Plan kedepannya mau ngapain? Aduh, plan kedepannya mau ngapain? Kalau plan kedepannya mau ngapain, jujur aja sekarang aku baru fokus di kantor. Makanya kemarin komunitas tak lepas. Udah enggak toh? Udah enggak. Jadi komunitas sudah tak lepas, ketuanya sudah jatuh ke Tegar sekarang. Oh alah. Oke. Jadi mau fokus di kantor dulu karena kantor memang baru grooming produk sekarang. Jadi full fokus ke kantor dulu untuk sekarang. Untuk short term ini. Tapi untuk kedepannya lagi ya tunggu aja. Who knows gitu ya, tungguin aja, cari aja, keepin aja LinkedIn-nya atau Instagram atau sosial medianya semua lah, gitu ya Mas? Sosial media cuma pakai Facebook, LinkedIn, itu aja. Nggak ada sosial media lain. Anak IT harus punya LinkedIn ya? Iya betul. Oke siap, kalau gitu terima kasih buat Mas yang udah sharing hari ini di video kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman juga yang udah menyaksikan video sampai akhir. Jangan lupa juga cek di Instagram, di website kita di hacklab.rocks. Kalau misal teman-teman ada request narasumber, boleh drop di kolom komentar di bawah. Dan karena kita uploadnya di YouTube Mas, jadi kita minta like, subscribe, apalagi komentar, share. Oh iya share. Oke, Nanti di share bisa. Itu cukup dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.